to my YouTube channel. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Hai, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku tuh mau bahas pengalaman aku pribadi ya waktu kerja tasau. Ya bener banget, tasau atau bersih-bersih ya. Jujur ya, pertama kali aku kerja ya, tasau itu bener-bener gak enak banget. Gak enak banget namanya. Tuh dari pengalaman aku ya, perlu digarisbawahi itu gak enak banget. Karena satu, kayak waktu itu tuh aku kan baru pertama kali gitu datang dari Taiwan, jadi aku tuh nggak bener-bener, pengalaman aku tuh kayak dikit banget gitu. Jadi aku tuh akhirnya tuh bekerja di Tasau, di salah satu kota yang ada di Thailand. Waktu itu bener-bener gak enak banget, karena satu, kita tuh dituntut dengan bangun itu oke, bangun jam 6 ya. Selesai kerja tuh paling awal itu jam 10, setengah 11 gitu. Dan jam 11 gitu, kadang sampai jam 12 gitu. Dan apa ya namanya, kerjaan tuh ada aja gitu, kayak ada aja gitu, kayak entah dari mulai bangun tidur sampai kayak ada aja gitu, kecuali rehat itu siang itu dikasih 1 jam, waktu 1 jam rehat, itu pun 1 jam itu bener-bener kayak kita makan masak itu dihitung gitu. Jadi kayak bener-bener bentar banget, udah gitu kayak capeknya tuh masya Allah banget gitu loh, lebih capek daripada jaga lansia menurut aku, kan dari pengalaman aku pribadi. Kayak kita bangun jam 6 ngumpulin HP gitu kan, ngumpulin HP, terus lanjut lagi itu ngasih makan ikan. Aku waktu itu ngasih makan ikan karena bos aku dulu tuh punya ikan itu 3 lantai atas, ada 2 lantai 3 tuh udah banyak lah ini tuh ngasih makan ikan, terus kita nyiram tanaman, terus lagi kayak kita tuh nyiapin makanan untuk anaknya, untuk mereka gitu, kayak lanjut lagi di nyuci apa sih itu, nyuci apa itu, yang itu tuh ada teras gitu, itu harus dicuci, itu digosok-gosok itu, nyuci itu. Terus udah lama nggak lama itu kemudian kan kayak mereka turun lah makan, dari itu makan kita lah, kita itu apa sih namanya, kayak nyuci bersih-bersih lah atau apa gitu, sesudahnya mereka kayak pergi udah beres kan dapur itu, lanjut lagi kayak kerja gitu, kayak kerjanya tuh kayak ngelap, entah ngepel apa gitu, dilanjut lagi. Dan satu hal ya, waktu pengalaman aku taso itu bener-bener rasanya tuh kalau kita kerja kayak ngelap ngelap itu loh, kayak kan ada kan namanya kursi kayu gitu, kursi dari kayu kan, ada kan beberapa orang Taiwan tuh ada yang kursinya tuh kayu gitu kan, itu kan ada ukiran-ukiran gitu kan, kalau ukirannya segini kan, segini, kita tuh kayak mana ya, kayak ibaratnya tuh kayak kain gini kan, aduh kayak maaf ya ini pakai khusus kaki, kayak ini kan kain itu diginiin pakai sumpit, terus di kodek itu satu-satu gitu loh. Terus lagi pas bersihin kayak bahan yang terbuat dari kayu itu ada 3 macam. Pertama tuh dilap bersih dulu lah, kemudian itu itulah dilap tuh sambil dikodek-kodek gitu lah, kemudian yang kedua tuh dilap pakai itu, lap cepel itu kayak setengah, nggak terlalu basah gitu, nggak terlalu kering gitu lah, cepel gitu kalau bahasa Indonesia, kali lupa aku. Terus udah gitu sesudah dilap semuanya kan, mulailah lagi dikasih minyak, dioles-oles lagi gitu sampai kinclong. Dan minyak itu nggak boleh terlalu banyak dan terlalu sedikit. Ketika kita terlalu sedikit itu nggak tambah kinclong gitu. Dan ketika kita ngolesin terlalu banyak itu bener-bener malah jadi kayak hanyut gitu, berminyak gitu. Dan itu nggak boleh gitu. Dan sesudahnya aku bersih-bersih itu, nanti istrinya bos aku gitu atau tai aku manggilnya itu datanglah keliling gitu, keliling-keliling gitu, nanti diolesin di gini 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 gitu loh. Dan lanjut lagi kan udah gitu tuh kayak nyuci kolam ikan, nyuci kolam itu tuh 1 minggu tuh hampir 4 kali.
itu tuh oke gitu kalau musim biasa karena aku suka ikan gitu kan, cincin kolam ikan dan itu dan apa sih kura-kura ukwe yang itu oke gitu kalau kalau musim biasa gitu loh kayak nggak dingin gitu karena aku juga suka ikan suka kura-kura lucu gitu kan jadi aku senang gitu nyuci-nyuci gitu sampai disikat gitu pakai tangan gitu kan lumut-lumut gitu di air airnya dari kolam dibuang lah nggak pakai alat loh kita pakai itu pakai pakai apa sih itu kayak gayung dibuang-buang-buang nanti kalau udah airnya udah sedikit banget kita pakai lap kain lap gitu diperes gitu dibuang terus diulang lagi terus itu apa sih namanya oke nggak masalah gitu kalau musim biasa karena aku tuh suka banget sama ikan kan kayak lucu gitu kan waktu itu kan karena aku nggak punya temen gitu masih baru banget dan di situ tuh aku tuh nggak boleh ini namanya nggak boleh ngobrol sama orang Indonesia di situ tuh di gerbang bener-bener kita tuh nggak boleh namanya tuh kayak keluar itu nggak boleh gitu kecuali ada bos pun harus cek gitu kan dan di situ itu oke lah kayak gitu kan yang ikan itu selanjutnya kan dibersihin udah bikin bilang udah semua cuma kalau musim dingin ya ampun waktu itu kan kayak mulai musim dingin tuh bener-bener dingin banget udah gitu kayak pagi-pagi jam 6 nyuci kolam ikan itu aduh ya Allah sampai sore tuh kayak dingin banget sampai kayak tangan tuh nih kayak gini kayak pada apa itu pada berdarah gitu saking keringnya banget gitu kan berdarah gitu sampai bener-bener kayak dinginnya gitu sampai muka aja sampai kering-kering walaupun kita udah pakai baju musim dingin kita kan berhadapan dengan air terus kan terus kayak nyuci kamar mandi kan setiap hari gitu udah gitu kamar mandinya kan banyak gitu kan kayak nyuci kamar mandi tuh bener-bener kayak harus bener-bener kayak kinclong banget ada bermacam-macam itunya pokoknya bos aku dulu tuh bener-bener kayak harus kinclong gitu kalau nggak kinclong tuh bilang lagi sampai pada akhirnya aku pernah kan kayak nggak ada itu loh kalau kita nyuci kaca itu kan kalau kalau nggak terlalu apa sih kayak kalau kita meresnya nggak terlalu kenceng kadang kaca kan itu kan kalau dielap-elap itu kayak ada bekasnya itu yang putih-putih yang apa itu kan susah banget gitu kan tuh masih ada gitu aku disuruh ngulangin sampai jam berapa jam 9 malam aku cuma bersihin kaca itu terus aku sabar banget udah nggak apa sampai sampai kinclong gitu tapi kan di situ ada ilmunya jadi aku sabar sabar dan waktu itu aku tuh nggak bener-bener apa ya nggak kepikiran bahwa aku tuh waktu kerja tato itu atau bersih-bersih itu sekeras itu ya bener-bener kayak nggak kepikiran sama sekali gitu dan lanjut ke part 2 ya lanjut di part 2 ya lanjutan part 2 yang soal kaca itu kan dari kayak kaca itu harus kinclong gitu kinclong banget kayak di kaca tuh di bawah tuh kayak harus kinclong gitu kayak bener-bener kayak kayak bener-bener kinclong banget kalau nggak kinclong diulangin lagi gitu sampai kayak itu loh, kayak nyetrika baju pun iya kayak cerita nih kayak aku kan nyetrika bajunya Tuan gitu manggilnya kan Tuan itu kan kayak bos besar banget gitu baju tuh nggak boleh kayak gini nggak boleh harus harus itu harus bener-bener kayak nyetrikannya tuh bener-bener rapih banget nggak boleh yang namanya kayak ada kesutan satu pun nggak boleh dan ketika ketika itu loh nyetrika itu nggak boleh ada bekas kayak setrika kan kadang kena setrika kalau kita lagi nggak hati-hati kan pasti kayak gini kan bekasnya kayak ada ngecap gitu nggak harus gitu itu nggak boleh diulangin lagi sampai sampai benar-benar harus itu jarum harus itulah namanya kayak sesuai apa yang mereka inginkan dan lipat baju tuh ukurannya tuh harus sama dari baju yang di lemari sama baju yang akan dimasukkan ke lemari tuh harus sama sejajar gitu dan kayak daleman pun kayak dipotong-potong itu kayak dipotong di tok itu harus rapi banget harus sesuai gitu dan itu apa sih namanya kayak bersihin lemari itu bener-bener 1 minggu tuh 3 kali ya karena di situ kan ada lemarinya Tuan lemarinya si itu Tetel lemarinya si Titi waktu itu kan jadi kayak diatur seminggu dalam waktu 1 minggu itu harus ada itu mereka tuh udah bersihin gitu kan sampai lemarinya tuh bener-bener kayak gede banget gitu kan mereka kan bener-bener orang kaya banget gitu kan
saya baju tuh banyak banget, dan aku tuh paling benci banget itu kalau itu bersihin itu loh, kayak ngerapiin tas gitu, tas kayak Gucci lah, Prada, apa gitu, kayak tas-tas mahal gitu tuh bener-bener kita tuh hati-hati banget, kayak naruh aja bener-bener kayak aduh ya Allah, bener-bener hati-hati banget gitu, kayak dicekin gitu satu-satu tuh, kayak buat aku kayak ya Allah susah gitu aku sampai selesai itu. Dan oke gitu, dan lanjut ya, kayak pas nyuci baju itu kayak diliatin dulu mana ya ini nih, kayak baju aku kan ada ini nih, ini kan ada tulisan kayak dicuci, nggak boleh nggak boleh pakai mesin, nggak boleh ini, itu udah harus dilihat. Kalau nyuci baju harus dilihat ininya, harus dilihat gitu kan, harus dilihat gitu, boleh nggak pakai mesin cuci, boleh nggak pakai tangan aja, boleh nggak direndam aja, kayak gitu dilihat gitu. Jadi dilihatin dulu gitu kan, dilihatin dulu gitu, kalau kotor tuh digosok-gosok dulu, itu mah wajar gitu. Sampai kayak itu loh, kayak bos apa sih, anak bos aku tuh kan suka berkuda, atau kayak kalau Sabtu Minggu tuh pasti itu namanya kayak berkuda lah, atau kayak kayak apa sih itu namanya, yang itu main-main itu loh, yang dilempar kayak bola-bola itu lah dilempar. Itu kan bener-bener waktu itu kan musim hujan banget kan, macam hujan seringnya itu bener-bener kotor banget. Itu dia tuh kadang pulang itu jam 9 gitu, jam 9 malam itu aku harus nyuci dulu itu yang kotor, karena kalau nggak langsung dicuci itu katanya makin kotor gitu kan. Sampai bener-bener waktu tuh pengalaman aku ya, aku sedih banget, bener-bener sedih banget gitu, gak bayangkan loh, jam 9 malam aku pekerjaan yang lain dapur tuh masih masih belum beres, aku harus membersihkan itu dulu baju kan, karena baju tuh banyak banget, itu kayak tanah-tanah gitulah, kayak apalagi kayak kadang itu kayak ada sepatunya udah ada tai gitu, kayak bekas tainya itu kuda gitu kan, ini bajunya kok ya Allah nggak enak banget gitu, nggak enak banget, sampai kayak gitu banget lah, pokoknya nggak enak banget. Terus udah gitu kayak aku cuci gitu, waktu itu anginnya tuh kenceng banget, udah waktu itu kan kayak kota Thailand tuh lagi anginnya tuh bener-bener kenceng banget gitu, musim dingin, anginnya kenceng, udah gitu kayak hujan gitu, kayak hujan bener-bener kayak deras banget, angin kenceng, hujan sampai aku masih nyuci gitu di teras gitu kan, nyuci sampai aku sampai itu kayak sedih banget. Terus aku sabar ya Allah, sabar 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 gitu, mau nangis tapi kan udah sampai di Taiwan gitu kan, sabar sabar itu udah gitu kayak dibersihin gitu, apalagi kayak tai kuda, tau nggak, tai kuda tuh baunya tuh udah bikin kepala tuh kayak pusing gitu, bau-bau itu tuh kayak pusing banget kalau kotoran-kotoran gitu kayak kuda gitu lah, pusing gitu. Apalagi kadang apa sih, pernah kan waktu tuh anak-anak bos aku tuh itu kencing di celana, waktu itu kan pernah tuh di celana, udah gitu kayak udah berapa lama kan, ya udah gede kencing di celana kan, baunya kayak apa gitu kan, udah gitu dicampur dengan itu tai apa sih, dicampur dengan baunya itu kotoran kuda gitu, baunya tuh bener-bener itu banget, sampai pada akhirnya tuh kayak aduh, kayak gini terus ya, tapi sudah sabarlah, karena di pikiran aku tuh waktu tuh semua yang kerja di Taiwan tuh kayak gitu tuh di pikiran aku gitu, sampai kayak gitulah, sampai dan lanjut lagi ya, lanjut ini cut, lanjut lagi di ini apa sih namanya, pas masak ya, pas masak gitu, pas masak itu kayak motong sayur gitu, motong sayur itu benar-benar harus sesuai, kayak misalkan ini kacang panjang ukuran segini 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 harus sama. Dan kalau goreng ikan itu kayak nggak boleh terlalu banyak minyak, nggak boleh terlalu kering juga, ini harus warnanya tuh harus oke. Dan lagi kalau itu kan wajib banget itu ada buah gitu, buah tuh harus dihias gitu, tapi aku seneng gitu kalau masak, karena aku suka masak waktu itu kan, karena bener-bener kayak pengalaman, mana banget udah itu kan, kayak orang kita waktu itu kan seneng masak, udah gitu kayak semua fasilitas di dapur itu kan ada, jadi kan seneng gitu kayak dihias-hias gitu, oke nggak masalah. Cuma yang bikin ngemesnya itu kalau mereka tuh sekali makan itu kayak menunya tuh banyak banget, ada ikan ibaratnya kayak ikan bakar itu dibakar sendiri gitu, kayak ibaratnya kayak, tapi bukan, terus kayak nasi goreng tuh, dan nasi goreng udah dimasak udah gitu kan, kalau kita itu mah enggak di open lagi, diolesin apa itu di atasnya tuh kayak ditaruh ini tuh apa sih, keju gitu atau ditambah apa gitu, nanti di open gitu kan, sampai ampun gitu banget lah. Terus kayak
kayak nasi itu kayak harus mereka tuh sukanya tuh agak-agak nggak terlalu kering, nggak terlalu keras yang itu loh yang kayak pulen gitu kalau kita ngomong tuh kayak pulen gitu kan. Dan kayak tiap harinya tuh kayak nasi tuh harus beda-beda gitu. Nah nasi ini, pakai beras ini, beras itu, beras apa gitu kan. Dan kayak sedihnya dan itulah kayak gitu kalau masak gitu. Dan pas waktu tuh di situ tuh kayak nggak ada bener-bener kayak nggak bisa gitu kayak kita siang-siang kayak gini gitu kayak nggak mungkin banget. No, nggak mungkin banget gitu kayak siang-siang gitu kayak diem-dieman di rumah tuh nggak mungkin banget karena waktu di situ tuh pasti ada aja kegiatannya gitu kan. Oke guys, aku mau minum dulu ya, kering ngomong terus. Untuk kayak gitulah intinya. Kalau siang tuh nggak mungkin banget kayak kita tuh selain waktu aku taso ya pengalaman aku terus juga ada terus perlu digarisbawain lagi gitu. Ini pengalaman aku ya, nggak tahu ya di luar sana. Cuma aku menceritakan pengalaman aku pribadi ya. Jadi kayak kalau ada yang kayak ngomong aku nggak gitu banget atau gimana itu ya kebalik. Ini kan pengalaman aku pribadi. Dan kalau itu loh, kalau siang tuh nggak mungkin banget yang namanya tuh kayak rehat kayak nyantai kayak gitu nggak mungkin gitu. Kecuali tuh kayak jam waktu kita rehat gitu kayak ibaratnya tuh kayak 1 jam itu 1 jam rehat itulah udah kehitung untuk kita masak kayak itu kita makan itu udah kehitung gitu jadi kayak ibaratnya kayak aku waktu kayak taso atau bersih-bersih tuh kayak namanya tuh kayak males banget yang namanya tuh kayak makanan-makanan yang aneh gitu selain kalau buat majikan ya atau bos tuh kayak nggak mau banget karena satu semakin aku kayak masak yang dengan keaneh-anehan kan makin itu kan makin kayak menghabiskan waktu istirahat aku semakin banyak gitu kan jadi kayak enggak kalau makan dulu sampai aku tuh kalau rehat tuh makannya apa coba direbus gitu kan kayak itu kayak sayur cuma tak rebusin tuh kol atau kamu cuma tak rebusin doang gitu kan biar aku tuh kayak menghemat waktu gitu kan terus kayak kayak ayam itu kadang aku tuh masak itu kayak sekalian gitu kayak kadang kan kita kan pengen kayak ayam geprek lah atau apa gitu kan kan di sendiri kayak nyambel aja aku sampai bener-bener kayak aduh kayak jarang banget gitu makan sambal karena aku tuh kayak aduh kalau nyambel kan pasti ribet banget udah gitu kayak bau ini itu kan pasti mereka juga ngomong jadi kayak apa sih akhirnya aku tuh kayak bener-bener sebisa mungkin kalau rehat itu kayak waktunya tuh kayak apa ya tak bikin apa sih sesimpel mungkin supaya supaya aku tuh bener-bener pas waktu ada tidurnya gitu siang karena aku tuh bener-bener waktu tidur apa sih rehat doang gitu kalau ada waktu tidur gitu kalau nggak rehat ya udah nggak bisa kan duduk-dudukan itu nggak bisa gitu loh tangan tuh harus jalan gitu dan ada pengalaman lucu nih aku mau cerita waktu itu kan aku kan itu kan udah bersih-bersih gitu kan udah bersih-bersih di kamar kamar itulah kamar itu apa sih namanya kamarnya si titik gitu kan tak bersihin dan aku udah tak kinclong lah semua sampai tak lap-lap terus bener-bener kinclong gitu kan terus aku tuh pergi sebentar gitu kan pergi sebentar gitu karena aku kan mau ngambil barang satunya lagi mungkin bos itu dikiranya aku udah selesai kali ya udah selesai bersihin kamarnya dia itu si Titi terus bos aku tuh datang tuh kayak gini jongkok-jongkok itu dilihatin gitu digini-gini setiap sudutnya gitu pakai tangan gitu astagfirullahaladzim sampai jendela itu kan jendela kan itu sudut-sudutnya tuh sampai digini-giniin sampai waktu tuh aku aman karena waktu itu bener kencang terus aku tak kelihatan aku bilang gini kak Tete ini cai kama ini cau semua tongsi aku bilang gitu kayak kamu nyari apa gitu kamu ngapain gitu terus dia tuh kayak enggak aku bilang ada udah gitu kayak malu gitu terus lagi loh kejadian lagi tuh waktu itu aku kan bersihin di ruang tamu gitu ruang tamu tuh bener-bener banyak banget ukiran-ukiran kayu tuh bener-bener oh hampir rumah itu tuh bener-bener kan barangnya tuh kayu-kayu yang antik gitu
kayak kayu-kayu, dan bener meja tuh kayu yang bener-bener kayak ukiran-ukiran gitu kan. Terus itulah kayak kalau aku habis bersihin aku pindah ke tempat lain, dia tuh langsung dicekin dulu satu-satu gitu sampai ya Allah sabar sabar gitu. Di situ tuh aku udah ngerasa udah nggak enak gitu loh, udah nggak enak badan gitu. Terus aku tuh kayak curhat gitu lah kayak ke bunda aku, terus bunda aku tuh kayak ya paling ya nyaran yang segi itulah, apa sih namanya, kayak kayak nyaranin itulah kayak kamu sabar dulu lah gini 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 gitu kan. Sampai pada akhirnya aku tuh kayak rasa ibadah aku tuh udah nggak enak banget ya, karena satu aku tuh waktu di situ tuh bener-bener pagi jam 6 tuh udah turun kan, mulai kerja jam 6 aku HP tuh dikumpulin, aku tuh cuma pegang HP tuh kalau rehat gitu, kalau rehat malam, kalau siang tuh enggak, kayak rehat malam tuh kayak sama aja kita tuh udah tidur lah gitu waktu kita kerjaan selesai gitu lah, baru dikasih HP kayak dikumpulin gitu kan, dikumpulin lah HP-nya gitu kan, sampai sampai itulah sampai malam baru dikasih gitu, pas rehat malam itu pas selesai kerja gitu baru dikasih gitu kan. Waktu itu kayak sedih banget, ada salah satu keluarga aku tuh yang meninggal gitu kan. Aku tuh ngumpulin HP tuh jam 6, dia tuh kondisinya lagi nggak oke, dan dia meninggal tuh jam 6:10 gitu. Sedih itu tuh aku nggak enak gitu, kok perasaanku kayak males banget gitu, kayak mau nggak mau ngumpulin HP gitu kan. Terus akhirnya aku dikumpulin HP lah gitu, kumpulin lah dengan terpaksa gitu. Sampai akhirnya tuh kayak pas malam aku waktu itu selesai kerja jam 11 gitu, karena waktu itu tuh itu tahun baru kalau nggak salah, mau tahun baruan gitulah, lupa aku Desember, intinya aku inget banget Desember deh 2019 gitu kan. Itu aku pas buka HP itu tuh itu pesan tuh banyak banget, pas aku mau bener mantep mau tahu mau lihat ngeliat sampai di situ kayak ternyata udah di pemakaman di situ, kan sedih banget karena orang itu kan baik banget sama aku, jadi kayak sedih gitu, sedih banget udah gitu kayak jam 11 gitu, 11 mandi, 11 malam mandi, jam 12 udah gitu tidur. Nah kalau tuh bentar banget langsung bangun tuh, aku terus bangun lagi tuh jam 4:30, jam 4 gitu tergantung tubuh kan, coba dulu gitu. Di situ kayak rasanya capek banget, bener-bener kayak kayak sampai kayak itu loh, kayak ini aku sampai kayak ini loh, kayak paha apa semua tuh banyak banget yang warna-warna biru biru gitu kan, karena darah bekop apa sih itu bahasanya gitu kan, bukan dijilatin setan ya. Itu sampai pada akhirnya tuh kayak udahlah capek banget, sampai nangis gitu, aku tuh sampai nangis gitu, nangis gitu kan, nangis gitu kan sampai itulah. Tapi di situ tuh itulah pokoknya di situ tuh ada hal baiknya juga ya. Hal baiknya tuh kayak bos aku tuh waktu itu tuh baik banget sama aku, dan walaupun di situ kerjanya segitu banyaknya tuh setiap minggu aku tuh pasti dibeliin baju, entah dua entah satu tuh baju baru. Terus kayak makanan gitu kalau Sabtu Minggu itu ya itu nggak boleh masak gitu loh, dan mereka tuh selalu bawa aku tuh ke restoran yang mahal gitu, nggak restoran Itali kayak Korea, Thailand, Jerman, Jepang, hampir semua restoran tuh aku dicobain gitu kan di situ. Cuma karena kitanya kadang kan kayak mereka tuh ngajak aku tuh pas waktu aku rehat gitu, jadi aku tuh ngerasa aduh kayak ibaratnya kayak jam 12 berangkat tuh kayak rasa capek gitu kan. Kalau aku diajak makan dulu kan sama aja aku itu rehatnya berkurang kan, jadi di sisi lain aku senang makan tapi di sisi lain kayak capek gitu kan. Terus kayak gitulah, dan sampai nih lanjut ke part 3 ya, kenapa aku sampai bisa keluar dari situ. Dengerin aja, lanjut di part 3. Part 3 di part 3 aku mau jelasin bahwa alasan aku sampai bisa keluar ya di situ tuh nggak, ceritanya panjang ya, nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu bisa langsung keluar gitu kan. Jadi pertamanya aku tuh medical medical gitu kan, medical tuh ada yang minta nomor aku gitu lah, kamu HP-nya mana gitu kan, minta nomor kamu WhatsApp apa gitu apa,
Facebook gitu kan. Dan terus waktu itu aku bilang aku Facebooknya ini gitu. Terus dia bilang mana aku cari terus nggak ketemu terus sebenarnya aku bilang aku nggak ada HP gitu, aku nggak bawa. Hah, kenapa kamu nggak dibawa? Aku bilang aku dikumpulin mbak, waktu itu ada bahasanya itu nggak boleh lah, menurut undang-undang tuh nggak boleh loh, kayak kamu nggak boleh di itu, nggak boleh majikan tuh nggak berhak gitu, mau apa sih menyita HP kamu tuh nggak berhak gitu. Terus kamu kenapa gini-gini, kamu berangkat sama dia supaya panjang kali Ramadan. Aku tuh disaranin masuk salah satu grup Facebook ya, ini grup khusus ini nih, aku nanti itu di aku di description. Grup Facebooknya tuh namanya Orang Indonesia Jaya di Taiwan gitu. Itu tuh bener-bener oke banget grupnya. Di situ tuh aku tuh gitu dibilangnya kan kata kamu kamu baca aja sendiri itu, baca-baca tentang, nanti kamu tahu mereka di sini kerjanya kayak apa. Sambil itu aku buka lah, aku buka bukan aku cari gitu kan, orang Indonesia jaya di Taiwan, orang Indonesia jaya di Taiwan ya. Bentar, ada pesan. Ini nih, orang Indonesia jaya di Taiwan, benar. Kita liatin ini. Hmm, hmm, hmm. Terus itu apa sih namanya? Aku di situ mulai cari-cari gitu, baca-baca gitu mereka. Terus aku ngerasa nggak oke gitu. Sampai akhirnya aku bilang kayak gitu. Aku bilang tuh, karena badan aku udah nggak kuat gitu, capek banget di situ. Sampai akhirnya, sekarang bisa keluar, keluar gitulah. Tapi perlu digarisbawahi ya, nggak semua orang kerja taso itu kayak gitu, nggak semua orang yang kerja bersih-bersih itu kayak gitu. Karena temen aku juga enak banget gitu kerja bersih-bersih ya, mulai jam 7, dan kalau udah jam 7 malam tuh udah selesai, udah gitu, kayak lo mau pergi, lo mau keluar, lo mau ngapain tuh nggak apa-apa gitu loh. Jadi kayak kayak apa sih, kayak nggak semua orang gitu, mungkin nasib aku yang kurang beruntung. Dan aku tuh punya 3 teman dan mereka juga tasal ya, tasal itu juga mereka tuh oke, enjoy banget, malah malah dia tuh senang banget tasal karena majikan tuh nggak gini, nggak benda-benda tuh gini, kemarin tuh dulit-dulit tuh nggak tuh. Mereka tuh kayak kayak oke gitu, kayak bener-bener kayak baiklah ininya, dapat bosnya gitu. Terus kayak jam 9 udah selesai, kadang ya tergantung pekerjaan sih, cuma mereka tuh rata-rata kalau udah selesai kerja udah gitu, kayak entah siang tuh nggak diulangan gitu, nggak harus kayak kinclong banget tuh, enggak gitu, kayak udah dibersihinnya udah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini tuh nggak semuanya, cuma rata-rata tuh begitu gitu. Jadi kayak aku tuh sama gitu, nasibnya sama salah satu temen aku juga. Dia tuh kayak gitu, dia malah dikeluarin tuh dari itu, dari kursinya karena satu temen aku kan kerja tasau gitu. Terus itu apa sih namanya, lupa gitu katanya tuh, lupa lupa itu, lupa nutup nutup itu, nutup kulkas. Tapi temen aku tuh bilang enggak gitu, tapi kata bosnya tuh nuduh temenku tuh, katanya tuh dia loh itu lupa nutup kulkas, jadinya itu apa sih, makanannya busuk semua gitu kan. Padahal mah temen aku tuh bilang enggak, itu cuma terjadi cuma berapa menit gitu kan, enggak, lupa nutup tuh soalnya dikeluarin gitu. Di situ temen aku tuh kurus banget. Terus dia tuh, aku ceritakan pengalaman aku waktu tuh di kantor agensi kan, aku cerita lah pengalaman aku gitu kan di situ. Ternyata apa coba, ternyata sama, dan ada lagi gitu yang kurang lebih sama. Jadi intinya tuh nggak semuanya, tapi ada juga yang bernasib seperti aku, dan ada juga yang itu santai banget gitu. Ada juga yang bener-bener kayak udah rumahnya apartemen, kerjanya tasawuf. Ya Allah, gimana coba bayangin rumah apartemen tuh seberapa kecilnya gitu kan, tasawuf. Aku usah bilang, oh oke banget mbak loh, aku bilang gitu kan. Jadi kayak nggak semuanya, cuma tergantung lah ininya tuh. Gak semuanya, udah jangan takut kerja bersih-bersih, karena
ada beberapa yang oke, ada beberapa juga nggak oke gitu. Jadi kayak jika kalian ingin bekerja bersih-bersih di Taiwan ya silakan gitu kan. Tapi jika kalian nggak inginnya juga nggak apa-apa gitu, kembali lagi gitu. Aduh, bahasa aku tuh belepotan banget gitu karena bingung mau ngomong gitu kan. Aku belepotan ya guys gitu, maaf ya, maaf, karena aku takut salah ngomong, takut ada yang kesinggung atau gimana gitu kan. Dia berusaha gitu kan. Itu jadi kembali lagi lah, jadi nggak usah takut gitu karena nggak semua yang kerja di Taiwan itu ya kayak gitu taso itu. Jadi ada juga yang enak, ada yang enggak. Jadi udah, jika kalian ingin kerja taso silakan gitu loh. Dan aku mau cerita enaknya kerja tasonya ya. Manisnya kerja taso tuh, kamu tidur tuh nggak ada yang bangunin, kamu tidur tidur udah, karena pekerjaan kamu selesai tuh. Dan satu hal lagi, kebanyakan yang taso itu tuh majikannya tuh royal gitu mungkin, tapi dari 6 temen aku ya yang taso tuh yang 4 itu royal, yang 2 tuh agak pelit gitu. Tapi waktu itu majikan aku tuh royal gitu, cuma kerjaan tuh banyak gitu kan. Dan kayak Tasa itu kebanyakan tuh rata-rata kebutuhannya tuh ditanggung gitu, ditanggung sama bosnya kebanyakan gitu. Tapi nggak tahu lah kalau kalian bekerja di Taso ternyata nggak kayak gitu gitu. Tapi ya kembali lah daripada kelamaan berbelit-belit, udah aku akhiri aja videonya gitu. Bye gitu kan. Dan buat kalian yang mau sharing nggak apa-apa, sharing komen antar aja gitu pengalaman kalian kerja di Taiwan, nggak apa-apa, nanti aku bacanya. Bye, selamat menonton.